Muibi, katanya kan orang kalau mendekati ajalnya ya, dia tuh kayak ada perilaku-perilaku yang aneh gitu gak sih? Kayak ngasih tanda gitu kan. Nah ini gue dapet cerita, kita sebut aja namanya Adi. Adi ini tuh tinggal sama bapak ibunya, dan di dalam rumahnya ini tuh juga ada eyang putrinya. Nah eyang putrinya tuh kayak udah sakit-sakitan dan udah sepuh gitu. Nah ini ceritanya kayak yang gue bilang tadi di awal. Jadi si Adi sama bapaknya lagi nonton berdua di ruang TV sekitar jam 11 malam lah. Terus tiba-tiba eyangnya tuh keluar kamar bawa handuk, terus keluar rumah. Ngapain? Nah si Adi sama bapaknya tuh pas ngeliat itu tuh refleks langsung kayak eyang. Terus disamperin lah sama bapaknya si Adi nih. Disamperin kayak dipeluk gitu eyangnya, terus di stopin. Di situ eyangnya sama bapaknya Adi tuh kayak diajak ngobrol gitu. Tapi karena Adi duduknya agak jauh dan ngobrol tuh agak-agak suaranya kecil, jadi Adi cuma dengar samar-samar. Sebut nama Darwis, kayak Darwis gitu. Oke. Nah Darwis ini itu tuh omnya si Adi. Berarti adiknya bapaknya. Nah Darwis ini tuh udah meninggal dari dia tuh SMP. Meninggalnya kenapa? Karena dia tuh korban hanyut pas banjir tahun 80-an. Ya udah di malam itu tuh eyangnya ditenangin lah sama bapaknya. Akhirnya si Adi nanya lah ke bapaknya, Muibi, kalau misalkan si eyang tuh kenapa? Akhirnya diceritain lah sama bapaknya kalau si Darwis ini tuh mau pulang, makanya eyang tuh bawain handuk dari dalam kamar keluar. Karena dia kan korban hanyut kan. Berarti eyangnya tuh kayak halu gitu berarti ya? Iya kayak halu gitu karena udah tua banget kan. Dan mereka mikirnya karena sakit-sakitan. Nah ya udahlah, akhirnya malam itu berlalu lah. Besokannya si Adi ini sendirian di rumah, cuma sama si eyangnya. Dia nonton TV lah maghrib tuh sendirian, diganti-ganti channelnya. Terus di situ eyangnya tuh tiba-tiba bawa handuk lagi keluar dari kamar lagi, bener-bener keluar dari rumah lagi. Nah kali ini tuh karena Adi tahu alasan eyangnya keluar rumah karena apa, jadi didiemin lah sama Adi karena dia juga takut kan. Sampai akhirnya nggak lama eyangnya tuh balik lagi masuk ke rumah, terus duduk di sebelah Adi nonton TV lah bareng sama si Adi. Terus tau nggak apa yang terjadi? Eyangnya duduk di sebelah Adi, diem aja ikutan nonton di layar TV itu bareng sama si Adi. Terus Adi kan lagi ganti-ganti channel ya. Nah kalau misalkan lagi ganti-ganti channel kan kayak yang ada gambar terus hitam, ada gambar lagi hitam lagi gitu kan. Nah lo tau nggak, setiap si Adi ganti channel TV-nya pas lagi layarnya hitam, si Adi tuh ngeliat jelas banget di sebelah eyangnya ada pocong ikutan duduk. Aduh bangsat anjir. Terus tapi Adi tetap diem aja. Akhirnya dia ganti lagi lah channelnya. Tapi semakin diganti kan semakin ada hitam lagi kan. Pocongnya tuh makin jelas lagi kelihatan kalau itu tuh beneran pocong. Terus pas Adi mau ngeliat kanan pengen make sure kalau ini tuh pocong atau bukan, dia ngeliat lah, tapi nggak ada siapa-siapa, eyangnya doang. Terus pas di posisi lagi nengok ke eyangnya itu, eyangnya ini ngomong ke Adi. Dia bilang kalau nenek mau dijemput sama Darwis. Waduh anjir. Anjing. Jadi itu kayak kode kalau dia mau meninggal. Bener. Dan si pocong itu bisa jadi Darwis. Bener Mui. Aduh anjing. Nah terus lo berdua tau nggak, besokannya neneknya beneran meninggal. Anjir. Beneran dijemput sama Dijemput. Beneran tandanya kayak gitu. Iya. Anjing tandanya serem banget, Muy. Nah, Moy, gue dapat satu cerita yang kejadiannya di salah satu stasiun TV nasional. Oke. Jadi ceritanya di stasiun TV ini tuh kejadiannya waktu pas puasa. Nah kalau misalkan pas puasa di program sahur gitu ya, itu tengah malam baru mulai, ya nggak sih? Nah ini kejadiannya terjadi sama dua orang kru TV itu. Ini kita sebut aja namanya Ratna sama Dewi ya. Jadi Ratna sama Dewi ini di jam 2 pagi mereka ke toilet kantor itu sambil bawa HT-nya. Kan kalau misalkan kru TV bawa HT kan, masuk tuh ke toilet. Nah posisinya si Ratna itu di wastafel, Dewi itu di dalam bilik toiletnya. Nah tiba-tiba di HT-nya Ratna yang ditaruh di wastafel itu bunyi kayak Ratna monitor, nah lu di mana? Coba ke set dong gitu. Bunyi kayak gitu, terus Dewi dari dalam bilik toilet dia teriak, nah dicariin tuh. Terus dari luar dari si wastafel ini Ratna ngomong ke Dewi, udah ntar aja biarin gitu. Terus nggak lama muncul lagi tuh suara di hatinya Ratna monitor, buruan ke set. Terus Dewi bilang, nah duluan aja ke set. Terus Ratna bilang, udah santai aja, gue mau nemenin lu, katanya gitu. Nah tiba-tiba di dalam kamar mandi nih si Dewi tuh HP-nya bunyi karena ada yang nelpon. Pas dia lihat
yang nelpon ternyata Ratna. Lah ngapain dia nelpon? Nah itu dia, Dewi juga bingung kan. Dan Dewi pun nanya, "Nak, lu ngapain nelpon gua di dalam bilik toilet kan?" Terus si Ratnanya ngomong dari luar, "Udah angkat aja," katanya gitu. Yaudah diangkat dong sama Dewi di dalam kamar mandi tuh. Dia jawab teleponnya. Dari ujung telepon kedengeran suaranya tuh kayak gini, "Wi, tolong dong bawain HT gua. HT gua ketinggalan di wastafel. Gua udah jalan ke set." Lah Terus? Nah, bingung kan Dewi kayak gitu kan? Berarti gue dari tadi ngomong sama siapa? Di keadaan dia panik dan takut itu, dia tuh ngerasa di depan toilet tuh ada orang. Dan lu tahu kan kalau misalkan bilik toilet tuh ada kayak space di bawahnya gitu kan? Nah, si Dewi tuh ngeliat di bawah space itu muncul kaki. Tapi nggak pakai alas kaki, kayak cuman ngeker. Terus kakinya tuh pucat dan banyak lebam-lebam biru. Dia kan panik ya, dia nggak tahu mau ngomong apa kan? Dari luar, si sosok ini ngomong, "Wi, keluar dong Wi. Mau lo yang keluar atau gue yang masuk?" Gila. Anjing, serem banget kan? Ini kalau misalkan ada teman-teman yang tahu di stasiun TV mana, boleh lo tebak silakan ya. Binat, Iya. ini cerita tentang cewek yang di kosannya tuh selalu diketok 4 kali sama sosok nggak tahu siapa. Jadi ini dialamin sama cewek namanya Puri. Oke. Udah selama 3 hari ke belakang, setiap malam tuh selalu diketok 4 kali sama orang nggak tahu siapa. Kayak tok, 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 tok gitu. Dan diketoknya tuh selalu di atas jam 12 malam. Sampai ada waktu dimana Puri tuh jadinya kayak pengen nungguin pas lagi diketok, gue pengen pergokin lah di siapa gitu. Karena dia tuh sadar kayaknya ada orang yang nyesengin kosan dia, kamarnya dia gitu. Udahlah satu malam ini akhirnya Puri tuh kayak standby jam 12 malam. Dia nggak tidur tuh. Dia nungguin pasti kayak bentar lagi diketok nih kamar gua gitu. Ternyata bener Nat. Di satu malam itu ternyata ada orang. Puri tuh denger ada kayak langkah kaki orang kayak tek 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 jalan dan berhenti di depan kamar kosannya dia. Ada kayak siluetnya gitu tuh. Nah ditungguin lah sama si Puri nih. Pas ketokan mau 1, 2, Puri langsung standby di depan pintu. Di atas pintu kosannya si Puri itu kan ada ventilasi kayak kamar kita biasa gitu lah. Itu tingginya sekitar 2,5 meter. Puri tuh sadar kayaknya di atas ventilasi yang 2,5 meter itu, Puri tuh ngerasa kayak ada mata kucing gitu lebih, kayak bersinar gitu, nengok kanan kiri gitu. Akhirnya Puri sadar berarti di depan kamarnya dia ada orang setinggi 2,5 meter kan. Nah Puri tahu berarti itu bukan orang dong, itu setan dong. Iya. Akhirnya Puri langsung lari ke kasurnya, langsung ngumpet tuh di dalam selimut. Pas di dalam selimut, Puri tuh denger ada ketokan lagi kayak tok tok gitu. Baru ketokan kedua, Puri langsung buka selimutnya dan dia tuh pengen ngecek ada siapa gitu. Pas dia buka selimutnya, dia ngeliat ada kuntilanak Nat, setinggi 2,5 meter lagi berdiri dalam kosan dia dan lagi ngeliatin dia. Terus pas si Puri ngebuka selimutnya itu, kan dia ngeliat ada kuntilanak ya kan? Kuntilanaknya benar ngetok 4 kali, tok 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 gitu. Jadi selama ini yang ngetok pintu kamarnya Puri itu ternyata kuntilanak. Tiba-tiba di tengah malam, anaknya tuh kayak ngomong, 1, 2, 3. Kayak main. Iya, kayak main gitu. Ini cerita tentang sepasang suami istri yang punya level ketakutan tuh sama. Jadi mereka berdua tuh sama-sama penakut. Dan saking penakutnya, mereka berdua nih sama-sama nggak bisa tidur kalau misalkan lampu nggak dinyalain. Tapi beda ceritanya kalau misalkan mereka udah punya anak nih. Anak yang umurnya 2-3 tahunan, kayak anak kecil yang udah bisa ngomong, udah tahu maunya apa. Nah si anak ini tuh malah ngomel kalau misalkan lampunya nyala. Karena si anak ini malah nggak bisa tidur kalau lampunya nggak mati. Keganggu. Dia nggak bisa tidur kalau anaknya ini. Akhirnya orang tuanya ngalah nih. Orang tuanya ngalah buat belajar, ya udah kita tidur lampunya dimatiin deh. Walaupun sebenarnya mereka takut banget nih. Akhirnya mereka coba buat tidur pakai sleeping mask gitu, kayak penutup mata gitulah. Jadi at least mereka nggak bisa ngelihat gelap dan bikin mereka takut. Kejadian mulai dari sini nih. Di satu malam mereka lagi tidur bertiga di waktu yang gelap gitu ya kamar mereka. Tiba-tiba di tengah malam si ibunya ini ngedengar anaknya tuh kayak ngomong 1, 2, 3. Kayak main. Iya kayak main gitu. 1, 2, 3. Itu posisinya masih pada tidur ya. Masih kayak ibunya di sini, anaknya di tengah, ada suaminya gitu di ujung. Nah, tapi setelah itu tuh nggak cuma berhenti di situ doang. Tiba-tiba ibunya ngerasa kalau anaknya tuh bangun dari kasurnya. Kerasa kan kalau misalkan ada orang yang gerak gitu di kasurnya. Dia coba colek-colek suaminya, tapi suaminya nih nggak gubris apa-apa. Entah suaminya tidur atau suaminya nggak mau tahu tuh dia nggak tahu. Anaknya masih tetap kayak 1, 2, 3 masih kayak gitu.
ya karena ibu ini walaupun penakut ya dia mencobalah untuk gua memberanikan diri gua lah untuk ngebuka si sleeping mask itu. Iya. Dia buka sleeping masknya pelan-pelan, bener anaknya nggak ada di sampingnya dia. Oke. Pas dia lihat suaminya di dalam kegelapan itu, ternyata suaminya tuh masih pakai sleeping mask tapi nutup kuping. Karena kayak saking takutnya juga suaminya nih, Nggak mau denger. dia nggak mau denger si anaknya entah ngigo atau lagi main atau apa, dia nggak peduli. Ya udah karena nggak ada yang bisa diandelin nih, dia ngelihat nih ternyata anaknya itu ada di depan kasur. Masih tuh anaknya ngomong 1, 2, 3. Ternyata dia lagi main sama pocong dan setiap dia ngomong 1, 2, 3 pocongnya lompat tinggi. Wah. Gila banget ya. Natmoy, ini cerita dari Asti yang mana dia tuh ditinggal sendirian di rumah sama bokap nyokapnya, dan katanya bokap nyokapnya ini bakal balik jam 8 malam. Nah karena dia nggak ngapa-ngapain dari sore, dia mikir ya dia tidur aja. Dia tidur di kamarnya dia, tapi ada satu waktu Asti ini kebangun gara-gara dia ngedenger dari luar kamarnya ada suara TV nyala. Dia keluar lah tuh dari kamarnya dia, dan dia ngeliat di ruangan TV itu TV-nya nyala dan ada ibunya di depan TV. Cuman ibunya ini tuh berdiri doang di depan TV sampai kayak deket banget, Anjir random banget ya. hampir nempel sama TV. Terus ibunya ini nunduk doang gitu, matung. Oke. Nah entah kenapa yang kepikiran pertama di kepalanya Asti adalah dia mau ngambil HP, dia mau nge-record ini ibunya aneh banget gitu. Pas dia ngambil HP, ternyata dia ngelihat jam tuh belum jam 8 malam, itu jam 6 sore, Oke. maghrib. Padahal kan orang tuanya bilang balik jam 8 malam kan. Yaudah tuh dia videoin ibunya, tapi pas dia baru ngebuka kameranya, belum nge-record, si Asti ini kalau ternyata ibunya ini nengok ke arah dia. Asti nge-freeze lah. Kenapa dia nge-freeze? Karena ternyata si sosok cewek yang ngeliat ke arah dia ini matanya putih semua dan pucet. Anjir. Terus Asti ngeliat dari layar HP-nya si sosok ini ngejar ke arah dia. Gila. Sebenarnya kayak cuma pengen bilang astagfirullahaladzim, cuman yang keluar dari mulutnya dia cuma Natmoy. Ya. Katanya setan-setan tuh suka ngegangguin orang biar mereka nggak sholat. Oh iya. Tahu nggak caranya gimana? Gimana? Dengan cara bikin orang-orang ini jadi ngantuk. Ya kan? Jadi malah sholat gitu. Iya, relate lagi Iya. gue. Nah, ini ada cerita dari Nashwa namanya. Dia tuh baru balik sekolah sekitar jam 5:30 sore. Niatnya mau nunggu maghrib aja. Cuman ya lagi-lagi dia ketiduran. Nah, di tengah dia tidur, dia tuh ngerasa jidatnya dia kayak ada yang nyentuh gitu. Kayak ada yang megangin jidatnya dia. Entah pas dia buka mata, di depan dia ada sosok cewek, rambut panjang, senyum ke arah dia. Gila. Ternyata cewek ini tuh lagi nyentuh telunjuknya ke jidatnya si Nashwa ini. Mampus. Nah dengan keadaan seperti itu, Nashwa ini kayak pengen buka mulut ya, pengen ngomong. Sebenarnya kayak cuma pengen bilang astagfirullahaladzim. Cuman yang keluar dari mulutnya dia cuma udah usaha banget tuh. Tapi lo tau nggak? Pas Nashwa lagi kayak gitu, tiba-tiba si sosok cewek ini ngedeket ke arah Nashwa, ngedeketin mukanya sampai deket banget ke arah depan Nashwa. Terus sosok cewek ini bilang astagfirullahaladzim. Lama-lama tuh dia denger di belakang kuping dia tuh ada kayak suara tangisan cewek gitu, Nat. Nah pas dicek dari spion, Nat, lo berdua pasti sering banget denger ada orderan hantu gitu kan. Iya, iya. Nah ini dialamin sama satu supir ojek online namanya Wisnu. Jadi Wisnu ini setengah 12-an malam dapat orderan di daerah kuburan Tanah Kusir. Oke. Nah pas dicek orderannya ternyata dari cewek. Nah sebenarnya Wisnu tuh takut, parno gitu kan. Pertama jemput cewek, kedua di daerah kuburan Tanah Kusir. Cuman karena dia mikir kayak ya lumayan lah rezeki tengah malam kan, diambil lah nih. Iya. Nah pas di jalan tuh Wisnu coba basa-basi sama si cewek ini, dari mana segala macem, mau kemana, tengah malam, nggak dijawab sama sekali sama si cewek ini. Sampai akhirnya tiba-tiba pas Wisnu tuh lagi nyetir gitu, lama-lama tuh dia denger di belakang kuping dia tuh ada kayak suara tangisan cewek gitu, Nat. Kayak rintihan cewek gitu, lo kebayang lah nangisnya kayak gimana kan. Nah pas dicek dari spion, Wisnu tuh ngeliat ke belakang, ternyata emang yang nangis ini si cewek ini. Nangis tuh sugukan gitu lah. Ditanya lah sama Wisnu kan kayak, "Mbak kenapa mbak?" gitu. Tetap nggak dijawab sama nih cewek, dia tetap nangis saja. Lalu akhirnya dia ngebut kenceng banget dan dia sampai tuh di tujuannya. Pas sampai di titik tujuan, ternyata titiknya itu tuh di rumah terbengkalai, udah kelihatan banget kosong lama banget. Dan pas dicek ke belakang, si Wisnu tuh liat spion, ternyata cewek ini udah hilang gitu aja. Wah. Panik lah dia kan.
pas Wisnu tuh ngadep ke depan ke arah rumah itu, ternyata Wisnu lihat cewek yang dia boncengin tadi udah ada di dalam rumah di balik pagar gitu. Dia sadar lah nih, yang dia dapetin ini orderannya itu orderan hantu kan. Langsung tuh Wisnu buru-buru cabut dan dia tuh mau nyari warga sekitar biar dia tenangan gitu, nggak sendirian kan. Dan dia akhirnya ketemu sama kayak satu warung gitu dan ada beberapa warga di sana. Pas ketemu sama warga itu, diceritain lah kejadian itu sama si Wisnu. Dan ternyata warga ini bilang emang ternyata sering banget ada ojek online dapat orderan fiktif kayak gini. Oh, orderan gaib gitu ya? Ternyata cewek ini tuh meninggal waktu pas dia itu OTW pulang ke rumahnya. Dan yang lebih mirisnya lagi, cewek ini tuh meninggal waktu pas H-1 pernikahannya. Aduh. Kasihan. Natmoy, ada urban legend di salah satu SMA swasta yang isinya cewek semua. Jadi di situ ada toilet, yang di dalam toilet itu ada kaca yang gak dipasang lagi. Gara-gara kacanya pecah. Tapi di balik kaca pecah itu ada cerita horornya. Jadi kejadiannya dialamin sama, sebut aja Agnes ya. Agnes ini anak OSIS yang pulangnya tuh sore banget. Jam 5 sore sebelum balik dia ke toilet. Nah pas dia di toilet, dia tuh ngeliat ada cewek yang berdiri di depan wastafel matung. Di depan cewek ini tuh wastafelnya kerannya kebuka dan dibiarin aja gitu. Terus si cewek ini matung diem gitu aja. Agnes nggak ngeliat mukanya karena mukanya ketutupan sama rambut. Jadi dia masuk ke dalam bilik, dia pipis. Nah pas di tengah dia pipis, dia ngedenger suara air wastafelnya tuh sampai tumpah-tumpah gitu loh. Karena dibiarin sama si cewek ini kan. Begitu Agnes keluar dari bilik toilet, bener di wastafel itu airnya masih nyala dan emang airnya tumpah-tumpah. Cuman si cewek yang tadi udah nggak ada. Akhirnya udah si Agnes matiin kerannya sambil dia cuci tangan sama cuci muka dulu. Nah habis dia cuci muka, dia ngeliat ke depan kaca. Ternyata dari kaca tuh kelihatan di sebelahnya Agnes itu ada cewek yang tadi. Cewek yang matung, yang mukanya ketutupan rambut. Tapi kali ini dari sela-sela rambutnya Agnes bisa ngeliat si cewek ini tuh melotot ke arah dia. Serem banget. Yang lebih bikin serem lagi adalah si cewek ini tuh cuman kelihatan dari kaca doang. Pas Agnes nengok ke sebelah, ceweknya nggak ada. Oh, anjir. Jadi bener-bener cuma dari dalam si kaca itu doang. Iya. Akhirnya Agnes takut, dan saking dia takutnya, dia histeris, teriak-teriak sampai mecahin kaca. Anjir. Nah gara-gara itulah kacanya pecah dan gak pernah dipasang lagi. Natmoy, ini cerita dari Asti, yang mana dia tuh ditinggal sendirian di rumah sama bokap nyokapnya. Dan katanya bokap nyokapnya ini bakal balik jam 8 malam. Nah karena dia gak ngapa-ngapain dari sore, dia mikir ya dia tidur aja. Dia tidur di kamarnya dia. Tapi ada satu waktu Asti ini kebangun gara-gara dia ngedengar dari luar kamarnya ada suara TV nyala. Dia keluar lah tuh dari kamarnya dia, dan dia ngeliat di ruangan TV itu TV-nya nyala dan ada ibunya di depan TV. Cuman ibunya ini tuh berdiri doang di depan TV sampai kayak deket banget. Anjir, random banget ya. Hampir nempel sama TV. Terus ibunya ini nunduk doang gitu, matung. Oke. Nah entah kenapa yang kepikiran pertama di kepalanya Asti adalah dia mau ngambil HP, dia mau nge-record ini ibunya aneh banget gitu. Pas dia ngambil HP, ternyata dia ngelihat jam tuh belum jam 8 malam. Itu jam 6 sore. Maghrib. Padahal kan orang tuanya bilang balik jam 8 malam kan. Yaudah tuh dia videoin ibunya. Tapi pas dia baru ngebuka kameranya, belum nge-record, si Asti ini kalau ternyata ibunya ini nengok ke arah dia. Asti nge-freeze lah. Kenapa dia nge-freeze? Karena ternyata si sosok cewek yang ngeliat ke arah dia ini matanya putih semua dan pucet. Anjir. Terus Asti ngeliat dari layar HP-nya si sosok ini ngejar ke arah dia. Mampus. Gila.